Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang menerapkan persamaan kuadrat bagian kedua. Nah, di video sebelumnya di bagian pertama kita juga sudah membahas tentang menerapkan persamaan kuadrat. Untuk pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lain ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar yang sudah diketahui. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lain ya. Kemudian kita juga bisa melihat model atau contoh soal tentang aplikasi persamaan kuadrat ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 8x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita akan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang sudah Ibu bahas di video sebelumnya ya, atau di video bagian pertama. Nanti boleh dicek kembali ya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memisalkan dulu akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 8x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kita misalkan dulu akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui di soal tadi dengan x1 dan x2. Nah, setelah itu kita akan cari penjumlahan dan perkaliannya ya, yaitu x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2-nya ya. Nah, untuk x1 tambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Ini rumus yang akan kita gunakan. Kemudian untuk x1 kali x2 kita akan menggunakan rumus c per a. Nah, sekarang kita akan memasukkan nilai ABC-nya. Nilai ABC itu kita peroleh dari persamaan kuadrat yang diketahui tadi ini ya. Jadi di sini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya itu negatif 8, yang ini nilai C-nya itu 2 ya, kita masukkan di sini. Jadi x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a sama dengan negatif b diganti dengan negatif 8 dibagi a diganti dengan 1. Jadi negatif kali negatif 8 per 1 hasilnya positif 8. Kemudian untuk x1 kali x2 itu c per a, c-nya diganti dengan 2 dan a-nya diganti dengan 1, itu sama dengan 2 ya. Setelah itu kita akan memisalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang nanti akan kita cari persamaan kuadratnya ya. Jadi kita misalkan saja persamaan kuadrat baru itu dengan alfa dan juga beta. Nah, setelah itu ada syarat di soalnya tadi bahwa persamaan kuadrat baru yang nanti akan kita cari itu harus 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui di soal ya. Nah, kalau begitu kita bisa tuliskan bahwa untuk alfa itu sama dengan x1 ditambah 5. Dan untuk beta itu sama dengan x2 ditambah 5. Nah, setelah itu kita akan menentukan penjumlahannya ya. Jadi alfa ditambah beta. Jadi misalkan tadi persamaan kuadrat baru itu alfa dan beta. Nah, sekarang kita akan tentukan penjumlahannya dan perkaliannya. Oke, kita jumlahkan. Alfa ditambah beta sama dengan
alfa itu tadi adalah X1 ditambah 5. Kita masukkan ya di sini. Kemudian ditambah dengan betanya itu tadi X2 ditambah 5. Setelah itu kita akan kumpulkan yang ada X1 dan X2 ini ya. Kita satukan ini X1 dan X2 nya yang bisa kita jumlahkan ya. Ini X1 ditambah X2, boleh kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kemudian yang 5 dengan 5 ini kan kita bisa jumlahkan ya. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, X1 ditambah X2 itu kita sudah bisa temukan di X1 tambah X2 yang kita cari tadi. X1 tambah X2 tadi dari akar-akar yang semula itu kita dapat 8 ya. Jadi 8 ditambah 10 itu sama dengan 18. Oke, selanjutnya kita akan melihat untuk perkaliannya. Nah, untuk alfa dikali beta itu sama dengan X1 ditambah 5 dikali X2 ditambah 5. Nah, yang ini kita bisa operasikan dengan cara kita bisa kali masuk ini ya. Kita kali masuk satu-satu. Oke, Ibu tunjukkan ya menggunakan pen. Oke, yang pertama kita kali dulu X1 dikali dengan X2. X1 kali X2 ini hasilnya ya, X1 dan X2. Setelah itu kita akan kalikan X1 dengan 5. Jadi yang ini ya, X1 kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 5X1. Nah, berikut kita akan kalikan yang ini lagi. 5 dikali dengan X2, hasilnya adalah 5X2. Berikut langkah selanjutnya kita akan kalikan 5 dengan 5. Berarti yang ini ya, 5 kita kali dengan 5, hasilnya itu adalah 25. Oke, nah sekarang X1 dikali X2 ditambah yang ini kita bisa tuliskan seperti ini ya, 5 dalam kurung X1 ditambah X2 ya. Jadi yang ini tadi 5, ini kan 5X1 tambah 5X2, ini boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 5 kita keluarkan, kemudian kita tuliskan dalam kurung itu X1 ditambah X2 ya, ditambah 25. Setelah itu kita masukkan X1 kali X2. X1 kali X2 tadi kita juga sudah dapat di persamaan yang semula tadi ya. X1 kali X2 nya adalah 2 ya. Kemudian ini 5, kita tulis ini 5. X1 tambah X2 kita ganti dengan 8. Yang ini kita tambah 25. Nah, setelah itu dioperasikan. 2 ditambah 5 dikali 8 ditambah 25 itu hasilnya adalah 67 ya. Jadi diingat ini dikali dulu, 5 kali 8 berapa, kemudian ditambah 2, kemudian ditambah 25, itu hasilnya adalah 67. Nah, sekarang kita sudah temukan untuk penjumlahannya alfa tambah beta itu 18 dan untuk perkaliannya alfa kali beta itu 67. Nah, berikut kita tinggal masukkan di rumusnya ya. Jadi persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta adalah ini dia rumusnya ya, X kuadrat dikurangi dalam kurung alfa ditambah beta dikali X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Sekarang kita tinggal mengganti alfa tambah beta. Di sini X kuadrat kurangi alfa tambah beta itu tadi 18. Jadi kita tulis di sini 18. Kemudian X ya, ini ada X di luarnya ya, jadi tulis 18X ditambah alfa dikali beta itu kita ganti dengan 67.
7. Jadi ini dia. Jadi kita sudah menemukan akar-akar persamaan kuadrat barunya itu ternyata X kuadrat kurangi 18X ditambah 67 sama dengan. Berikut contoh soal yang kedua. Nah, jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 5X ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P ditambah 1 dan 3Q ditambah 1. Oke, ini penyelesaiannya sama dengan yang tadi di soal pertama ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadratnya yang mula-mulanya yang ini. Jadi persamaan kuadratnya tadi yang pertama ini X kuadrat kurangi 5X ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat nilai A-nya itu 1, B-nya itu negatif 5, dan C-nya itu 3. Sekarang kita masukkan. Untuk P tambah Q itu rumusnya adalah negatif B per A. Sama dengan negatif B-nya itu negatif 5 dibagi A-nya 1. Jadi negatif kali negatif 5 per 1 itu sama dengan positif 5 ya. Kemudian untuk perkalian C per A itu hasilnya adalah 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita akan memisalkan akar persamaan kuadrat yang baru yang akan kita cari ya. Kita misalkan persamaan kuadrat baru yang akan kita cari itu nanti adalah alfa dan beta. Nah, setelah itu kita lihat bahwa di soal tadi persamaan kuadrat baru nanti yang akar-akarnya adalah 3P ditambah 1 dan 3Q ditambah 1. Dalam artian bahwa alfanya itu nanti 3P tambah 1 ya. Betanya itu sama dengan 3Q tambah 1. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan menentukan penjumlahan dari akarnya alfa tambah beta. Oke, kita jumlahkan. Alfa ditambah beta sama dengan 3P ditambah 1 ditambah 3Q ditambah 1. Sekarang kita operasikan. Kita lihat yang ada variabel ini 3P dan 3Q, ini boleh kita tuliskan, ini kita tambah ya seperti ini. 3P ditambah 3Q. Kemudian ditambah ini ada 1, di sini juga 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Setelah itu untuk 3P dan 3Q kita tuliskan modelnya seperti ini ya. 3-nya kita bisa tuliskan di luar kurung, kemudian yang di dalam kurung itu adalah P ditambah Q ya. Ini kalau kita kali masuk hasilnya juga tetap 3P ditambah 3Q ya. Kemudian tambah 2 sama dengan 3 dikali P tambah Q itu kita ganti dengan 5. Karena tadi kita sudah cari bahwa 3P ditambah Q itu kita dapat 5 ya. Jadi kita kalikan 3 kali 5 ditambah 2 itu sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi kita dapat alfa ditambah beta itu sama dengan 17. Sekarang kita lihat perkaliannya. Untuk perkalian alfa kali beta, nah sama prosesnya seperti di nomor 1 tadi ya. 3P ditambah 1 dikali 3Q ditambah 1. Nah, yang ini kita bisa kalikan juga seperti yang tadi. 3P dikali 3Q. 3P kali 3Q itu hasilnya adalah 9PQ ya. Kemudian ini lagi 3P dikali dengan 1. Hasilnya adalah 3P. Kita tambah lagi ini 1 dikali 3Q. Itu hasilnya adalah 3Q. Kemudian 1 dikali plus 1 hasilnya adalah plus 1.
ya. Oke, sekarang kita tuliskan 9 dalam kurung P kali Q ditambah 3 dalam kurung P ditambah Q, yang ini ya, ditambah 1. Kemudian kita ganti P kali Q diganti dengan 3, P ditambah Q diganti dengan 5. Setelah itu kita operasikan 9 kali 3 ditambah 3 kali 5 ditambah 1, itu hasilnya adalah 27 ditambah 15 ditambah 1 sama dengan 43. Nah, sekarang kita sudah dapat kalau alfa ditambah beta itu 17 dan alfa kali betanya itu 43. Nah, sekarang kita tinggal masukkan di rumus jumlah dan hasil kali akar tadi ya. Nah, ini dia. Rumusnya adalah X kuadrat kurang alfa tambah beta kali X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang kita temukan tadi itu adalah X kuadrat kurangi 17X ditambah 43 sama dengan 0. Berikut kita lihat aplikasi persamaan kuadrat. Nah, bagaimana model soalnya? Kita lihat soalnya. Nah, ini dia. Sejumlah siswa patungan untuk membeli alat praktikum seharga 612.000. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, ada 3 temannya yang ingin bergabung. Jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar 34.000 kurangnya dari yang telah mereka bayar ya. Tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum tersebut. Jadi di sini kita disuruh menentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum sebelum tadi ada 3 temannya yang bergabung ya. Sekarang mari kita lihat penyelesaian. Oke, yang pertama kita akan misalkan lagi ya. Jadi kita misalkan dulu jumlah siswa itu dengan X. Untuk memudahkan ya, kalau ada soal-soal cerita seperti itu, yang pertama kita lakukan, kita akan ubah dulu kalimatnya ke kalimat matematika. Salah satunya dengan cara misalkan, kita akan memisalkan dengan variabel ya, seperti ini. Misalkan jumlah siswa itu sama dengan X. Maka masing-masing siswa membayar sebesar 612.000 dibagi X ya. Karena tadi kan 612.000 ya, berarti dibagi X ya. Setelah 3 temannya bergabung, masing-masing siswa membayar 612.000 dibagi X ditambah 3. Nah, ini karena sudah ada 3 temannya bergabung ya. Jadi kita tambah 3 di sini penyebutnya. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan ada di soal tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa selisih pembayaran itu sama dengan pembayaran mula-mula dikurangi pembayaran setelah 3 temannya bergabung ya. Oke, jadi ini yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung persamaannya ya. Sekarang kita lihat selisih pembayaran di situ 34.000 sama dengan pembayaran mula-mula ya. Pembayaran mula-mulanya berarti yang ini ya, 612.000 dibagi X. Kita kurangi dengan pembayaran setelah 3 temannya bergabung yang ini ya. 612.000 dibagi X tambah 3. Nah, untuk menyelesaikan ini karena di sini pembagian, maka kita bisa membagi kedua ruas dengan 34.000. Untuk menyederhanakan ini ya, kita lihat. Nah, jika kita bagi 34.000, maka ini hasilnya adalah 1. Kemudian yang ini 612.000
dibahagi X itu jika kita bahagi lagi dengan 34.000 maka hasilnya adalah 18 dibagi X ya. Kemudian dikurangi 612.000 dibahagi X tambah 3 dibahagi 34.000 itu nanti dapatnya 18 dibahagi X ditambah 3 ya. Jadi kamu bisa bagi saja ini 612.000 bagi 34.000 itu 18 ya. Nah setelah itu kita akan mengalihkan kedua ruas dengan X kali X tambah 3. Untuk apa itu? Supaya nanti ini bentuknya tidak pecahan lagi ya. Jadi kita kali dengan ini penyebutnya ini kita kali ya, X kali X tambah 3. Nah maka kita akan memperoleh hasil X dikali X ditambah 3 ya sama dengan 18 dikali X ditambah 3 dikurangi 18X ya. Jadi ini setelah kita kali dengan X dikali X tambah 3 ya. Yang ini tadi satu ini kalau kita kali dengan X kali X tambah 3 itu hasilnya tetap X kali X tambah 3 ya. Kemudian ini 18 per X kita kali dengan X kali X tambah 3 maka itu akan menjadi 18 dikali X tambah 3. Jadi ini X nya dengan X ini kita coret saja sudah habis ya. Kita kali tinggal ini yang kita kali 18 kali X tambah 3. Begitu juga dengan yang ini yang sebelahnya, kurangi ini 18 dibahagi X tambah 3. Ini 18 per X tambah 3 kalau kita kali dengan X kali X tambah 3 maka X tambah 3 nya ini yang akan habis ya. Sama-sama ini kan nyebut. Berarti yang sisa 18 kali X ini. 18X. Nah setelah itu kita akan kali masuk yang masih ada di luar kurung dan dalam kurung ini ya. X kali X itu hasilnya X pangkat 2. Kemudian X kali 3 hasilnya plus 3X sama dengan 18 kali X itu 18X. 18 kali plus 3 itu plus 54 dikurangi 18X. Kemudian ini kita operasikan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 54 sama dengan 0. Jadi yang ini ya, lihat 18X dikurangi 18X itu sudah 0 ya. Nah, ini positif 54 yang tadinya ada di ruas kanan, supaya dia jadi 0 kita kurangi dengan 54. Karena kita kurangi dengan 54, maka yang di ruas kiri kita harus kurangi 54 ya. Makanya di sini jadi X kuadrat tambah 3X kurang 54 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan ya untuk menentukan nilai X-nya ya. Jadi kalau difaktorkan maka kita akan memperoleh X ditambah 9 dikali X kurangi 6 sama dengan 0 ya. Jadi ini masih ingat ya cara pemfaktorannya. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 54, kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 3, yaitu 9 dan negatif 6 ya. 9 kali negatif 6 itu kan negatif 54. 9 ditambah negatif 6 itu hasilnya adalah positif 3 ya. Nah sekarang setelah itu ini X tambah 9, ini X nya sama dengan negatif 9, dan yang ini untuk X kurang 6 itu X nya sama dengan 6. Jadi kita sudah dapat bahwa X nya yang satu negatif 9, yang satunya adalah positif 6. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah tentunya yang positif ya, yaitu X sama dengan 6 karena yang ini yang akan memenuhi ya. Jadi sebelum 3 temannya bergabung ada 6 siswa yang akan
patungan membeli alat praktikum tersebut. Oke, jadi sudah terjawab soalnya bahwa ternyata ada 6 siswa yang berencana membeli alat praktikum tersebut. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.